Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang seorang kakek yang mengapung di laut selama 1 bulan karena terbawa arus banjir bandang. Seperti apa ceritanya? Simak terus. Di sebuah perkampungan padat penduduk yang terletak di pinggiran sungai, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Karim. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tepi sungai. Tempat ia menghabiskan hari-harinya dalam kesederhanaan. Meskipun hidup sebatang kara, Pak Karim dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan selalu tampak bahagia. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Pak Karim sudah berjalan menuju sungai dengan membawa alat pancing yang telah menemaninya bertahun-tahun. Sungai itu adalah sumber hidupnya. Ia memancing ikan bukan hanya untuk dimakan sendiri, tetapi juga sering ia bagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Pak Karim selalu berkata, "Kalau kita bisa berbagi, hidup ini jadi lebih ringan." Pak Karim tidak pernah merasa kesepian. Ia adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul. Tetangganya, baik tua maupun muda, sangat menyukainya. Di siang hari, ia sering membantu para tetangga, entah itu memperbaiki pagar yang rusak, menimba air, atau sekedar menemani berbincang. Keikhlasannya membantu orang lain membuat ia dihormati banyak orang. Bahkan banyak yang memanggilnya kakek, meskipun ia bukan keluarga mereka. Sore hari adalah waktu favorit anak-anak kampung. Mereka akan berkerumun di sekitar Pak Karim, mendengarkan cerita-ceritanya yang penuh imajinasi. Kadang ia mengajak mereka membuat mainan sederhana, seperti perahu kecil dari daun pisang, atau bermain layang-layang di lapangan kecil dekat sungai. Tawa anak-anak itu sering menggema, membawa kehidupan ke rumah kecil Pak Karim. Melihat anak-anak tertawa membuatnya merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Masa di mana kebahagiaan ditemukan dalam hal-hal sederhana. Hidup Pak Karim tidaklah mudah. 20 tahun lalu, ia kehilangan istrinya yang sangat ia cintai. Mereka tidak memiliki anak sehingga setelah kepergian istrinya, Pak Karim harus menjalani hari-hari sendirian. Namun ia tidak pernah mengeluh. Hidup ini sudah ada yang mengatur, ujarnya suatu hari kepada tetangga. Yang penting kita jalani dengan hati yang lapang. Meski ia hidup dalam kemiskinan, Pak Karim selalu mensyukuri apa yang ia miliki. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari harta, melainkan dari bagaimana ia menikmati hidup dan berbagi dengan orang lain. Ketika ditanya rahasia kebahagiaannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak menginginkan, nikmati saja apa yang ada." Hari-hari Pak Karim adalah potret kehidupan yang sederhana, namun penuh makna. Di tengah keterbatasannya, ia menemukan kebahagiaan dalam memberi, bersyukur, dan menciptakan kenangan indah bagi anak-anak di sekitarnya. Sungai yang mengalir di depan rumahnya menjadi saksi kehidupan seorang lelaki tua yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus. Hari itu, matahari bersinar terik sejak pagi, memanaskan perkampungan kecil itu. Siang hari terasa begitu menyiksa. Udara panas membuat banyak warga memilih berdiam dalam rumah. Bahkan hembusan angin pun terasa hangat dan tak menyejukkan. Kakek Karim meskipun merasa gerah, tetap melanjutkan aktivitasnya memancing di tepi sungai. Baginya, panas seperti itu sudah menjadi bagian dari hidup yang biasa ia hadapi. Namun menjelang sore, keadaan mulai berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak ditutupi awan gelap. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menggetarkan tubuh. Tiba-tiba gemuruh petir terdengar di kejauhan. Semakin lama semakin dekat.
warga kampung yang tadinya tenang di rumah masing-masing mulai khawatir. Mereka menutup jendela dan pintu, bersiap menghadapi badai yang tampaknya akan datang. Ketika angin mulai bertiup makin kencang, suasana berubah menjadi mencekam. Angin itu tak lagi sekedar badai biasa. Ia berubah menjadi puting beliung yang dahsyat. Rumah-rumah warga satu persatu mulai bergoyang. Bahkan beberapa atap beterbangan terbawa angin. Suara jeritan dan kepanikan terdengar di mana-mana. Warga berlarian mencari tempat aman, meninggalkan harta benda mereka demi menyelamatkan diri. Namun kakek Karim yang sudah rentah tidak bisa bergerak dengan cepat. Tubuhnya yang lemah dan langkahnya yang pelan membuatnya kesulitan untuk mencari perlindungan. Ia hanya bisa berdiri di dalam rumahnya, berharap badai segera berlalu. Tapi alam berkata lain. Angin yang begitu kuat membuat atap rumahnya terangkat dan beterbangan, meninggalkan kakek Karim dalam keadaan basah kuyup di tengah hujan deras. Hujan yang mengguyur lebat membuat sungai di dekat kampung meluap. Airnya tak hanya naik perlahan, tetapi dengan cepat membanjiri seluruh pemukiman. Tanggul sungai yang rapuh akhirnya jebol, membuat air bah menyapu apa saja yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, rumah-rumah tenggelam hingga hanya atapnya yang terlihat. Kakek Karim yang sudah kehilangan tempat berteduh hanya bisa pasrah. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan derasnya arus air. Saat banjir semakin tinggi, ia mencoba bertahan dengan memegang apa saja yang ada di sekitarnya. Namun, arus yang kuat perlahan menariknya menjauh dari tempatnya berdiri. Dalam hitungan detik, tubuhnya terhanyut oleh banjir yang mengamuk. Kakek Karim yang tidak mampu melawan derasnya arus ikut terseret banjir. Ia pingsan, tubuhnya terombang-ambing di atas pecahan kayu bekas tembok rumahnya yang mengapung di air. Malam itu terasa begitu panjang. Banjir membawa tubuhnya menjauh dari kampung, menyusuri sungai yang meluap hingga ke muaranya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuh kakek Karim terus hanyut tanpa arah. Setelah badai berlalu dan pagi menjelang, warga kampung memulai pencarian mereka. Mereka menemukan rumah-rumah yang hancur, barang-barang yang berserakan, dan sungai yang meluap hingga kemana-mana. Namun kakek Karim tidak pernah ditemukan. Ia telah pergi, meninggalkan kenangan tentang seorang lelaki tua yang menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan. Di tepi sungai itu, beberapa warga yang mengenangnya berkata, mungkin sekarang kakek Karim sudah bersatu dengan sungai yang ia cintai. Sungai yang selalu menjadi tempat ia mencari rezeki, kini menjadi tempat ia beristirahat selamanya. Kakek Karim akhirnya tersadar. Matanya perlahan terbuka, dan ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah genangan air yang luas. Sejauh mata memandang, hanya air yang terlihat, dipenuhi oleh puing-puing rumah, barang-barang, dan potongan kayu yang mengapung. Ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dalam kebingungan, ia sempat berpikir dirinya sudah meninggal dan berada di alam lain. Namun rasa lapar dan dingin yang menyergap tubuhnya membuat ia menyadari bahwa ia masih hidup. Setelah beberapa lama, kakek Karim mulai memahami bahwa ia telah terbawa arus banjir hingga ke laut. Ia merasa kecil dan tak berdaya di tengah luasnya air. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa berdoa agar ada yang menemukannya. Di tengah harapan yang nyaris padam, ia menemukan sebuah kardus roti yang tersangkut di kayu tempat ia bertahan. Roti itu meski sudah basah dan tidak segar, menjadi penyambung hidupnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kesunyian dan ketidakpastian. Kakek Karim hanya bisa bertahan di atas kayu, berharap ada kapal yang melintas dan menyelamatkannya. Dengan sisa roti yang ada, ia mencoba mengatur makannya agar bertahan lebih lama. Siang terasa begitu panas, dan malam begitu dingin. Tubuhnya yang lemas semakin kehilangan tenaga, tapi ia tetap bertahan dengan harapan.
1 bulan penuh ia mengapung di laut, menantang ganasnya ombak dan keterbatasan. Hingga suatu hari, seorang nelayan yang sedang mencari ikan melihat sosok kecil yang mengapung di kejauhan. Nelayan itu segera mendekat dan terkejut melihat seorang kakek tua dalam keadaan kurus dan nyaris pingsan. Dengan sigap, ia menarik kakek Karim ke kapalnya, memberinya air dan makanan. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, kakek Karim dibawa pulang oleh nelayan itu ke daratan. Berita tentang kakek Karim yang selamat segera menyebar ke kampungnya. Warga yang sebelumnya mengira kakek telah meninggal akibat banjir merasa terkejut sekaligus terharu. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat kakek Karim yang kini menjadi simbol ketabahan dan keajaiban hidup. "Ini benar-benar mukjizat," ujar seorang tetangga sambil menahan air mata. "Kami semua sudah mengira kakek Karim tidak akan kembali." Meskipun tubuhnya lemah dan usianya semakin senja, kakek Karim kembali ke kampungnya dengan penuh rasa syukur. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa selama ada harapan, hidup selalu layak diperjuangkan. Bagi warga kampung, kehadiran kembali kakek Karim adalah pengingat bahwa kehidupan, meskipun seringkali sulit, selalu memberi kesempatan kedua.